Tidak bisa menjaga nyonya muda. Berlari mengelilingi villa, ditambah beban. Berlari sampai gelap. Baik. Si Chen, maaf, aku terlalu terburu-buru ingin memberitahumu. Kalau begitu, bagaimana aku harus menghukummu? Jika benar-benar terjadi sesuatu, istri dan putraku yang berharga mungkin akan meninggal. Istriku, menurutmu, hukuman apa yang lebih baik? Aku suka penampilanmu ketika kamu menggeraikan rambut. Setiap kali melihatmu, aku tidak bisa menahan dorongan hatiku. Aduh, kita bicara hal serius. Adik Yin Xiao itu. Imut sekali. Bukan begitu. Kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Kamu masih punya seorang adik lagi, tahu? Tadi aku menyuruh Xiao Heng memeriksa data tentang Ma Yingying. Lihat, datanya ada di sini. Sekarang aku ingin tahu bagaimana cara Yin Xiao mengambil hak warisan dariku. Bukankah ini permainan yang sangat menarik? Astaga, aku merasa kamu benar-benar seperti nabi, melakukan apa saja selangkah lebih cepat dari orang lain. Ah, ternyata dia bukan adikmu. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa kamu terlihat kecewa? Dulu, tanpa pengetahuan ayahku, Ayan bersama pria lain dan tidak sengaja melahirkan Yingying. Mayan tahu, jika keberadaan Yingying diketahui oleh ayahku, dia sudah tidak punya harapan lagi untuk masuk ke keluarga Yin. Jadi, ketika anak ini lahir, dia ditinggalkan untuk dirawat oleh kakaknya. Lihatlah, ini data-data tentang hidup Ma Yingying selama belasan tahun terakhir. Sangat detail, bahkan makanan setiap harinya juga ada. Astaga, detail sekali. Tapi kamu juga sangat suka bergosip ya? Kali ini Ma Yingying datang mencari Yin Xiao karena dia membuat kepala putra anak geng kabupaten berdarah. Sekarang orang-orang mencarinya di seluruh kota. Dia tidak punya pilihan selain datang mencari Yin Xiao dan Ma Ying. Tapi, bukankah kemunculannya ini membongkar hubungan dirinya dan Yin Xiao? Pada akhirnya, masalah ini pasti akan terbongkar. Ini hanya dipercepat saja. Pada saat itu, Ayan sengaja mengungkapkan hubungan mereka. Ibuku yang sombong tentu saja tidak bisa menerima tantangan seperti ini. Saat Mayan menghasut ayahku untuk membawa mereka kembali ke keluarga Yin, ibuku secara resmi berubah menjadi jahat dan berniat mati bersama ayah. Pada akhirnya, tidak ada yang mati. Ayahku menghilang dan ibuku diamputasi akibat kecelakaan itu. Untungnya, aku baik-baik saja. Tapi saat pergi berobat, ibuku sudah mengatur orang untuk menuntun Yin Xiao ke jalan yang salah. Tidak disangka, Yin Xiao cukup licik. Dia menyulapnya menjadi sosok pemuda manja. Bahkan aku hampir tertipu. Ternyata dia adalah keturunan keluarga Yin. Dalam hal ini, dia tidak terhitung kehilangan garis keturunan ini. Sayangnya, dia hanya bertarung sendirian. Jika tidak ada kali ini, mungkin dia akan semakin dekat dengan keberhasilan. Sungguh drama besar. Tidak disangka, Yin Xiao menyembunyikannya begitu dalam. Jika tebakanku salah, seharusnya nenek tahu semua kebenaran dari masalah ini. Bahkan, nenek juga salah satu pemain catur. Aku sekarang sedikit penasaran bagaimana cara Yin Xiao mendapatkan hak waris keluarga Yin saat dia tidak memiliki apa-apa. Dibandingkan dengan Ran Siwei saat itu, aku lebih menantikan tindakan Yin Xiao selanjutnya. Kenapa nenek tidak membongkar masalah ini, tapi malah tetap diam? Bagaimana mungkin dia membiarkan ibuku mengetahui kelahaman ini? Semakin banyak skandal Mayan, bukan hanya Yin Xiao yang terpengaruhi, yang lebih terpengaruh adalah keluarga Yin. Bagaimanapun juga, Yin Xiao juga keluarga Yin. Benar, dibandingkan dengan reputasi keluarga Yin, Ma Yingying yang biasa saja tidak ada artinya. Kucing liar sangat lucu saat berpikir serius. Apa yang kamu lakukan? Meskipun ini agak tidak sopan, tapi kamu harus berhati-hati dengan nenek.
Dia memberikanmu begitu banyak harapan. Siapa tahu suatu saat nanti dia akan mengujimu. Drama pertarungan dalam istana sungguh tidak tipu-tipu. Itu berasal dari kehidupan dan lebih tinggi dari kehidupan. Oh ya, bukankah sudah diputuskan untuk tidak memberikan saham dan hak untuk masuk ke Dewan Direksi kepada Yin Xiao? Bagaimana dia bisa mendapatkan hak warisan keluarga Yin dan masuk ke Dewan Direksi? Jika aku mati dan anak di perutmu tidak ada, dia adalah pewaris keluarga Yin yang sah. Apalagi yang tidak bisa dia dapatkan. Si Chen dan anak dalam perutku bisa dibunuh oleh Yin Xiao? Bercanda, kan? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Istriku, apakah kamu sedang khawatir? Apakah aku bisa tenang dengan adanya masalah ini? Kamu masih bisa tertawa. Aku mengerti, kamu sedang mempermainkanku. Jelas-jelas reaksimu yang terlalu bodoh. Sama sekali tidak lucu. Lain kali, kamu tidak boleh bercanda dengan hal ini. Tapi, omong-omong, bahkan jika tanpa pengawal di sisi Yin Xichen, dengan fisiknya ini, dia bisa melawan 10 Yin Xiao. Tidak benar, meskipun Yin Xichen bercanda, tapi dia pasti punya alasannya. Jangan-jangan orang yang ingin dia lawan adalah aku dan anak dalam perutku. Kekayaan Yin Xiao saat ini sudah ditipu habis oleh Ran Siwei. Lalu, Si Chen juga memanggil bayangannya, Xiao Heng, dari luar negeri. Juga tidak benar. Meskipun begitu, Yin Xichen hanya akan kehilangan seorang ahli waris dan grup keluarga Yin tidak akan terpengaruh sedikit pun. Haha, jangan berpikir macam-macam. Dia tidak berani menyentuhmu. Kamu harus tahu, grup keluarga Yin hanyalah bagian dari keluarga Yin. Dia tidak sebodoh itu. Jadi, Sekarang, ketua direktur keluarga Fin adalah Nenek. Jika Yin Xiao bisa membelai hati Nenek, dia akan bangkit kembali setelah Nenek memaafkannya. selain grup keluarga Yin, bukankah hanya tersisa aset luar negeri? Bukankah kamu bilang itu semua berada di bawah kendalimu? Ah, sepertinya memang begitu. Bahkan orang-orang itu hanya mengenalku, bukan keluarga Yin. Kamu jahat sekali. Hanya sedikit saja selama ini, jangan pergi kemana-mana. Bahkan jika kamu keluar, ingat untuk membawa lebih banyak orang. Lagi pula, ini sudah akhir tahun. Menurut aturan, bukankah kita akan merayakan malam tahun baru di kediaman keluarga Yin? Jangan pedulikan ini dulu. Ayo kita pergi. Kemana? Berbelanja. Kamu pasti belum pernah bersenang-senang setelah ditunda oleh hal-hal ini. Aku akan menemanimu. Ini mungkin kurang baik, kamu begitu sibuk. Tidak apa, Ara. Pekerjaan tidaklah lebih penting daripada menemani istri. Kemarin sangat menyenangkan. Hari ini aku akan pergi ke rumah lelang dan membeli barang untuk si Chen. Hari ini, lukisan gadis dinasti Tang akan mulai dilelang. Kebetulan aku bisa memberikannya kepada Ibu Yin. Tapi, kenapa Xiao Heng juga ada di sini? Sadarlah, tetap waspada. Baik, kakak sepupu. Kamu tidak punya mata ya? Kamu mau menabrak kemana? Siapa namamu? Apakah kamu sudah tidak mau bekerja? Maaf, saya tidak sengaja. Saya tidak melihat Anda tiba-tiba keluar dari sini. Apa maksudmu? Apakah aku harus memberitahumu saat aku keluar? Jiang Huiying, dia juga datang. Nyonya muda, sebaiknya Anda tidak usah ikut campur. Tidak apa-apa. Jika perbuatan Jiang Huiying dilihat orang lain, itu akan merusak nama baik keluarga Jiang. Keluarga Yin juga akan dirugikan. Tapi, dia khawatir keluarga Yin akan mengalami kerugian. Nyonya muda benar-benar berpikir dengan matang. Kenapa Xiao Heng tiba-tiba diam? Apakah aku salah bicara?
Kalian tunggu aku di sini, aku akan segera menyelesaikannya. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak bilang alasanmu datang, jangan harap kamu bisa bekerja di sini. Bukankah dia adalah Mei Yi, adik Yin Xiao? Kenapa dia bekerja di sini? Jika aku tahu ini Mei Ying, aku akan menyuruh Xiao Wang dan Xiao Heng mengurusnya. Nyonya, tolong bantu aku. Aku sungguh tidak sengaja menabrak nona ini. Kakak ipar, kenapa kamu bisa ada di sini? Sialan, kenapa aku selalu bertemu dengannya di mana-mana? Kakak ipar, mereka saling kenal. Gawatlah, Kak Xiao. Kakak ipar, aku hanya memberi pelajaran pada pelayan. Apakah kamu harus ikut campur dalam hal ini? Apakah kamu bahkan ingin membatasi kebebasanku ini? Adik sepupu, kamu adalah nona besar keluarga Jiang. Dia sudah minta maaf, tapi kamu masih tidak memaafkannya. Jika dilihat orang lain, ini akan mempermalukan keluarga Jiang dan Yin.